Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kuwu atau yang mewakili dan perangkat desa Pasir Ipis, yang terhormat Kepala Sekolah SDN Pasir Ipis 1 beserta Dewan Guru, yang terhormat para tokoh alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kasepuhan, alhamdulillah tiasa hadir Bapak Ibu peserta didik dan anak-anakku yang Bapak sayangi. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dengan suasana yang bahagia, penuh keharmonisan kekeluargaan. Hapunten abdi telat margi dinten ieu abdi ngahadiran heula ka SD Sukamulya 3 aya 2 SD dinten ieu teh. Alhamdulillah ayeuna tiasa kempel di SD Pasir Ipis 1. Bapak Ibu yang saya hormati, saya perkenalkan dulu biar akrab begitu. Karena di sini Bapak Ibu terutama orang tua peserta didik mungkin asing, mungkin aneh, mungkin juga ada yang sudah kenal. Saya adalah pengawas pembina termasuk SD Pasir Ipis 1, Pasir Ipis 2. Sayalah pembinanya, pengawas pembinanya dalam bekerja untuk memantau, membimbing, mengawasi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Saya bernama Yaya Juhya sebagai pengawas SDMI di Kecamatan Kertajati, tugas mulai 14 Januari 2021. Cuman tahun 21 kita tidak bisa suasana seperti ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa ramai, gembira ria seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka mengucapkan selamat kepada warga SDN Pasir Ipis 1 yang telah bisa melaksanakan kegiatan kenaikan kelas dan pelepasan kelas 6 tahun ajaran 2021-2022. Semoga kegiatan ini awal dari kegiatan kita untuk pembelajaran tatap muka 100%. Berdasarkan SKB 4 Menteri atau Surat Keputusan Bersama 4 Menteri nomor 229 garis miring Sipes garis miring A6 garis miring 5 Rumawi garis miring 2022 bahwa Kabupaten Majalengka berada di level 1 dengan vaksinasi lebih dari 80%, maka layak untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka 100%. Ya. Alhamdulillah. Dengan melihat kegiatan pembelajaran yang lalu dengan kurikulum darurat, ada istilah BDR, belajar dari rumah, ada daring dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan kurikulum darurat Bapak Ibu.
dengan melihat kondisi COVID-19. Semoga dengan awal seperti ini, virus-virus yang sudah ada sejak 2020, 19 lari semua ya Bapak Ibu ya. Kita harapkan semuanya sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sekarang mulai diperkenalkan dengan kurikulum yang baru Bapak Ibu, dengan adanya kurikulum Merdeka, bahwa sekolah-sekolah sudah mulai dengan dilaksanakannya, diluncurkannya program baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah mulai diperkenalkan dengan IKM, implementasi kurikulum Merdeka, termasuk Pasir IP 1 sudah terdaftar dan tercantum di SK Kementerian bahwa dalam tahun ajaran yang baru nanti 22-23 sudah bisa belajar mandiri atau mandiri belajar dalam implementasi kurikulum Merdeka. Apa yang muncul beda di IKM kurikulum Merdeka, yaitu adanya capaian pembelajaran, kemudian ada tujuan pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Itu yang sangat-sangat menonjol di kurikulum Merdeka. Maka dari itu, mulai tahun ajaran baru, sekolah Pasir IP 1 sudah mandiri belajar dengan kurikulum Merdeka, yang tentunya ini akan dibina, diarahkan oleh Dinas Pendidikan melalui para pengawas, melalui Dinas Pendidikan, akan adanya pelatihan-pelatihan yang baru demi terlaksananya kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui orang tua peserta didik, jadi dengan adanya perkembangan yang sangat pesat dari Kementerian Pendidikan seperti tadi, ada kurikulum Merdeka, ada sekolah penggerak, ada guru penggerak. Nah, ini istilah-istilah yang baru. Ini adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa muncul tersebut? Ini adalah salah satu diantaranya untuk mengejar ketertinggalan selama masa COVID-19. Berikutnya Bapak Ibu, yang keempat adalah tentang PPDB, penerimaan peserta didik baru, pendaftaran peserta didik baru. Perlu diketahui, saya sampaikan secara garis besarnya tentang pendaftaran peserta didik baru di dunia sekolah dasar. Yang pertama, batasannya adalah usia. Manakala orang tua peserta didik punya anak yang berusia 7 tahun, silahkan masukkan ke sekolah dasar. Yang kedua, turun usia 6 tahun boleh dan diterima di sekolah dasar. Nah, batas yang terakhir, manakala usia peserta didik, manakala usianya 5,6 tahun atau 5 tahun 6 bulan, bisa diterima di SD, tapi dengan catatan: satu, anak tersebut punya kecerdasan istimewa, dibuktikan dengan adanya surat rekomendasi, surat keterangan dari psikolog. Di kita tidak ada psikolognya, adanya di Kabupaten Majalengka. Maka untuk adanya bukti tersebut,
Alternatif yang kedua adalah harus adanya surat rekomendasi atau surat keterangan dari para dewan guru atau kepala sekolah yang menyatakan bahwa anak tersebut usia 5,6 tahun bisa diterima di SD dengan catatan anak tersebut punya kecerdasan istimewa melalui asesmen. Apa itu asesmen? Asesmen adalah langkah-langkah mengamati anak didik, dilihat, diamati, dietes bahwa anak tersebut ternyata bisa melampaui tes tersebut, asesmen tersebut, diamati oleh guru. Nah, baru keluar surat rekomendasi, surat keterangan bahwa anak tersebut bisa melanjutkan di sekolah dasar atau diterima di sekolah dasar, bahwa anak tersebut punya keistimewaan, kecerdasan, keistimewaan lebih dari yang lainnya, bisa diterima itu. Nah, di bawah usia itu maka Bapak Ibu peserta didik silakan masukkan ke TK. Jangan memaksakan diri anak didik untuk usia di bawah 6 tahun masuk ke SD ya, atau 5,6 tahun dengan catatan ada surat dari psikolog atau dewan guru. Manakala tidak ada surat rekomendasi tersebut, jangan memaksakan diri untuk jadi peserta didik di sekolah dasar. Sabar dulu ya, karena ada jenjangnya, ada PAUD, TK. Manakala usia sudah terpenuhi sampai ke usianya, maka mangga masuk ke sekolah dasar. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mohon maaf atas kehadiran saya yang telat, karena ya seperti tadi yang disampaikan ya. Sepintas melihat tampilan peserta didik yang kita rasakan zaman dulu, anak-anak pasti anak-anak gembira dengan munculnya lagi kegiatan seperti ini ya, suasana bahagia, senang, bahkan orang tua pun ikut senang. Dibuktikan dengan ikut partisipasi nyawer, ikut mengumpulkan dana kalau melalui musyawarah orang tua. Mungkin ini adalah hasil musyawarah orang tua itu. Terima kasih atas perhatiannya. Juga tak ketinggalan yang terhormat Bapak Ketua Komite, ada hadir? Ya, terima kasih. Tak lupa ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Komite yang begitu luar biasa mendukung kegiatan sekolah SDN Pasir Ipis 1. Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga mengingatkan kepada orang tua, kepada peserta didik bahwa pimpinan di sini yang bernama Bapak Sutari atau Pak Abbas ini sudah menjelang usia pensiun ya. Jadi mungkin kegiatan ini tahun ini adalah tahun yang terakhir bagi beliau dalam mengadakan kegiatan kenaikan kelas gebiar seperti ini. Jadi satu, saya atas nama Dinas Pendidikan mengucapkan terima kasih atas kinerja kepala sekolah yang bernama Bapak Sutari sudah membaktikan dirinya di SDN Pasir Ipis 1. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah mengembalikan kepercayaan masyarakat, mengembalikan kepercayaan orang tua peserta didik kepada SDN Pasir Ipis 1. Terbukti dengan siswanya banyak yang daftar ke SDN Pasir Ipis 1. Terima kasih sekali lagi kepada kepala sekolah, kepada Bapak Ibu guru ya,
atas kepercayaan ini. Saya titip kepada kepala sekolah, kepada Bapak Ibu guru, kepercayaan ini jangan disia-siakan ya oleh Bapak Ibu guru. Kepercayaan dari masyarakat, kepercayaan dari orang tua adalah modal yang besar, modal utama untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Saya yakin orang tua peserta didik tidak akan susah, tidak akan tidak ada hambatan manakala sekolah membutuhkan ABCD melalui musyawarah, manakala realisasinya ada, itu pasti akan mudah sekali ya. Maka dari itu peganglah kepercayaan orang tua peserta didik ini dengan sebaik-baiknya. Juga terima kasih kepada komite sekolah, perangkat desa yang telah mendukung semuanya. Terbuktinya pelaksanaan kegiatan-kegiatan di SDN Pasir Ipis 1. Terima kasih. Rupanya tidak akan panjang lebar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami dari pengawas, dari kepala sekolah dan Bapak Ibu guru atas pelayanan yang telah lalu-lalu karena kegiatan atau vaksin COVID-19 virus 19 sehingga pembelajaran kurang berkenan di Bapak Ibu. Karena itulah kami pun menerima instruksi dari atasan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.